Pemirsa, perang saudara tengah berlangsung di Sudan. Hal ini pun menyebabkan ratusan jiwa tewas. Sebanyak 560 warga Indonesia telah dievakuasi ke Arab Saudi. Lantas sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi di Sudan? Berikut ulasan singkat rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya perang saudara di Sudan. Mari kita membahas apa yang terjadi di Sudan. Perang saudara berlangsung meski dunia internasional telah berupaya agar terjadi gencatan senjata. Dua kubu berebut kekuasaan, yaitu antara militer Sudan dengan pasukan paramiliter RSF. Padahal pemimpin kedua kubu awalnya adalah sekutu. Ratusan orang tewas dan terluka. Pertempuran terjadi di sejumlah wilayah, tapi yang terparah di ibu kota, Khartoum. Sejumlah upaya gencatan senjata selalu kandas. Serangan udara dan pemboman terus terjadi. Bandar udara rusak parah. Aliran listrik dan pasokan air minum terhenti. Pasokan bahan makanan menipis. Lalu, apa latar belakang perang saudara? Sudan tengah berjuang menjadi negara demokrasi setelah puluhan tahun dipimpin diktator. Tahun 1989, Omar al-Bashir memimpin kudeta militer yang menjadikannya presiden Sudan selama 30 tahun. Tahun 2019, rakyat turun ke jalan mendesaknya turun dan berhasil. Militer ambil alih pemerintahan, namun rakyat Sudan menolak militer memerintah. Setelah mendapat desakan demonstran, militer setuju berbagi kekuasaan membentuk pemerintahan transisi sampai digelar pemilihan umum. Namun tahun 2021, militer menggulingkan pemerintahan transisi dan kembali berkuasa. Selama ini telah terjadi sejumlah dialog antara militer dengan kelompok politik pro-gerakan demokrasi. Namun tidak pernah tersebut kata sepakat, terutama antara militer dan paramiliter RSF. Banyak kalangan menilai ini sebenarnya sengketa pribadi antara pemimpin militer Abdul Fattah al-Burhan yang secara efektif berkuasa di Sudan dengan pemimpin RSF Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemedti. Padahal awalnya keduanya telah lama bersekutu sejak masa Perang Darfur. Di masa Perang Darfur, Hemedti memimpin milisi Janjaweed. Janjaweed membantu pasukan al-Bashir menumpas pemberontak di wilayah Darfur. Tahun 2013, milisi Janjaweed berubah menjadi pasukan pendukung cepat RSF dan masih bekerja untuk membantu operasi militer Sudan. Tahun 2019, Hemedti dan al-Burhan beraliansi menggulingkan Presiden al-Bashir. Selama gelombang unjuk rasa pro-demokrasi, militer dan RSF dituding membunuh ratusan orang. Tapi karena RSF bergerak secara independen, RSF tumbuh menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kita tiba pada babak apa yang terjadi saat ini. Sebagai bagian dari peralihan menjadi negara demokrasi, terjadi dialog melebur RSF ke tubuh militer. Namun tenggat waktunya tidak pernah tercapai kesepakatan. Militer mengusulkan dalam kurun 2 tahun, sementara RSF ingin 10 tahun. Militer menyadari RSF terus berkembang dan mengkhawatirkan Hemedti punya agenda politik sendiri. Militer berpikir untuk mencari jalan agar RSF bisa berada di bawah kendali mereka. Kalau tidak, RSF akan terus tumbuh menjadi lebih besar dari angkatan bersenjata Sudan. Tidak jelas siapa yang memulai perang saudara sejak 15 April 2023. Kedua belah pihak saling menuduh. Mereka saling menyerang posisi lawan di ibu kota Khartoum. Mereka berebut menguasai istana kepresidenan, bandar udara, stasiun televisi nasional. Militer mengandalkan serangan udara, menggempur posisi RSF di ibu kota yang berdekatan dengan permukiman sipil. RSF tidak punya armada udara tetapi memiliki artileri anti-aircraft. Dan RSF berkekuatan 100.000 anggota milisi. Sejumlah pihak telah berupaya mendamaikan perang saudara di Sudan. PBB, Uni Afrika, Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Mesir yang punya hubungan dekat dengan militer Sudan dan Uni Emirat Arab yang berhubungan baik dengan RSF juga sudah dilibatkan. Namun belum ada tanda-tanda kedua pihak bertikai akan berdamai.